Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Abdullah Hayri, NIM 2519136. Saya akan menjelaskan tentang poin A, yaitu ontologi. Dalam kamus besar ilmu pengetahuan, ontologi berasal dari kata Yunani yaitu ontos, ada, dan logos, ilmu. Secara istilah, ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang hal-hal yang ada. Orang yang ahli dalam masalah ontologi disebut sebagai ontologis. Ontologi seringkali didefinisikan dengan metafisika dan juga disebut dengan protofilsafat dan filsafat. Yang pertama, persoalan tentang ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam bidang filsafat, yaitu membahas tentang realitas. Realitas di sini adalah kenyataan yang selanjutnya menjurus pada suatu kebenaran. Realitas dalam ontologi ini melahirkan pertanyaan-pertanyaan, semisal apakah sesungguhnya hakikat realitas yang ada? Terus, apakah realitas yang tampak ini suatu yang realita materi saja? Adakah suatu di balik realita ini? Apakah realitas ini terdiri dari satu bentuk unsur atau monoisme, dua unsur, dualisme, dan pluralisme? Realisme dalam filsafat terdiri dari beberapa jenis, mulai dari personal realism, realisme platonik atau konseptual atau klasik. Asumsi yang dipakai adalah orang yang real itu bersifat permanen dan tidak berubah, sehingga ide atau universal adalah lebih real daripada yang individual. Selain itu, muncul pula jenis realisme yang lebih menarik yang diwakili oleh Aristoteles. Menurut dunia yang real adalah dunia dirasakan sekarang, dan bentuk serta materi tak dapat dipisahkan. Realitas justru terdapat dalam benda-benda konkret atau dalam perkembangan benda-benda itu. Sejak dini, dalam pikiran orang barat sudah menunjukkan munculnya perenungan ontologis. Aristoteles tahun 625 sampai 545 sebelum Masehi, ketika ia merenungkan dan mencari apa sesungguhnya hakikat yang ada itu, yang pada akhirnya ia berkesimpulan bahwa asal-usul dari segala sesuatu yang ada itu adalah air. Lois Olkatov membagi ontologi menjadi 3 bagian, yaitu ontologi bersahaja, ontologi kuantitatif, serta ontologi monistik. Sementara itu juga ada membagi ontologi berdasarkan jenis pertanyaannya yang diajukan, yaitu what is being? Apakah yang ada itu? Yang dijawab dengan aliran monisme, dualisme, dan pluralisme. Where is being? Bagaimanakah yang ada itu? Aliran ini terdapat bahwa yang ada itu berada di alam, di Godrid, universal, tetapi abadi dan abstrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Lina, NIM 2519027 dari kelas Filsafat Umum B, Tadris Bahasa Inggris IAIN Pekalongan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Wildan Abdillah, yaitu mengenai monoisme. Sebelumnya, monoisme merupakan paham yang beranggapan bahwa hakikat dari kenyataan itu berasal dari satu sumber saja, tidak mungkin berasal dari 2 sumber, baik itu materi maupun rohani. Nah, paham ini dibagi menjadi 2 aliran. Yang pertama yaitu materialisme dan yang kedua yaitu idealisme. Materialisme adalah aliran yang beranggapan bahwa sumber asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini disebut juga dengan naturalisme. Aliran ini beranggapan bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta adalah materi, sedangkan jiwa dan ruh bukanlah merupakan kenyataan yang bisa berdiri sendiri. Yang kedua yaitu idealisme. Idealisme merupakan lawan dari materialisme, disebut juga dengan spiritualisme. Berasal dari kata ideal, yaitu segala sesuatu yang ada di dalam jiwa. Nah, aliran ini beranggapan bahwa
kenyataan dari berbagai sumber itu sebenarnya sumbernya berasal dari ruh atau segala sesuatu yang semacamnya atau sejenisnya. Nah, yaitu segala sesuatu yang tidak memiliki bentuk dan tidak menempati suatu ruang. Jadi, mono ini juga bisa dianut oleh idealisme dan juga rasionalisme yang memberikan tekanan pada sifat dasar yang mendasari suatu substansi atau kenyataan. Monoisme ini memiliki keunggulan abstraksi dan juga daya tarik dengan menyatukan segala sesuatu yang terpisah dengan menitikberatkan pada kesamaan-kesamaannya. Nah, monoisme ini lebih menitikberatkan pada kesamaan-kesamaan daripada perbedaan. Orang yang menganut monoisme atau disebut juga dengan monois itu cenderung akan bersifat determinis, yaitu ia itu akan merelakan segala sesuatu yang bersifat individual. Contohnya itu spontanitas. Di sini kami memiliki 4 tokoh dari aliran monoisme, yaitu yang pertama Thales yang beranggapan bahwa kenyataan yang terdalam adalah satu substansi, yaitu air. Yang kedua, Anaximander berkeyakinan bahwa yang merupakan kenyataan terdalam adalah apeiron, yaitu sesuatu yang tanpa batas, tak dapat ditentukan dan tidak memiliki persamaan dengan salah satu benda yang ada di dunia. Yang ketiga yaitu Anaximenes berkeyakinan bahwa menganggap bahwa yang merupakan unsur kenyataan yang sedalam-dalamnya adalah udara. Dan yang keempat yaitu Baron Spinoza bahwa hanya ada satu substansi, yaitu Tuhan. Dalam hal ini, Tuhan diidentikan dengan alam. Ia secara tegas menolak kemungkinan pluralitas substansi dan menyodorkan istilah realitas absolut. Dualisme adalah pandangan apapun yang memposisikan dua jenis hal di wilayah yang sama. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asalnya, yaitu materi dan hakikat rohani. Dalam filsafat Islam pun telah ditegaskan bahwa manusia terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Kemudian Al-Ghazali mengatakan bahwa meskipun jiwa tidak terdapat dalam badan, namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga dikatakan bahwa an-nafs mawjudat ma'al qalbi, atau jiwa ada bersama badan. Nah, contoh yang paling jelas dari hal ini adalah ada dalam diri manusia itu sendiri. Kemudian persepsi pemikiran mengenai dualisme telah ada di zaman Plato dan Aristoteles. Nah, bahkan di sini disebutkan bahwa Plato adalah orang yang pertama mulai mengkaji studi mengenai aliran dualisme ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marika Utami, NIM 2519002. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan pada poin C, yaitu pluralisme. Aliran pluralisme berpendapat bahwa berbagai macam bentuk merupakan kenyataan atau reality. Jadi, aliran pluralisme ini meyakini bahwa semua bentuk, semua macam bentuk yang ada di dunia ini adalah kenyataan. Nah, pluralisme ini menyatakan bahwa alam ini tersusun dari berbagai banyak unsur. Tokoh dalam aliran ini adalah William James yang mengemukakan bahwa tiada kebenaran yang mutlak yang berlaku umum di dunia ini yang bersifat tetap, yang berdiri sendiri dan lebih lepas dari akal. Pluralisme juga berkeyakinan bahwa tiada cara untuk menyatakan suatu kebenaran yang unik dan kebenaran mana yang paling mutlak untuk suatu pokok soal. Di lain pihak, kebenaran itu juga digunakan untuk doktrin yang lebih sinis bahwa tidak ada satupun perspektif yang benar, atau sebaliknya semua perspektif pada akhirnya semua benar. Jadi tadi yang dikemukakan oleh William James itu mengemukakan bahwa kebenaran di dunia ini tidak ada yang mutlak karena tersusun dari berbagai banyak unsur yang dapat mengaku kebenaran yang baik, yang benar, dan kebenaran itu bisa salah juga. Lalu faktor pluralisme dapat diklasifikasikan menjadi dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di sini ada juga faktor ideologis, yang mana faktor ideologis adalah faktor yang saling memengaruhi faktor internal
yang timbul akibat tuntutan akan keberadaan yang mutlak dari agama-agama itu sendiri, baik dalam masalah akidah, sejarah, ataupun keyakinannya. Nah, faktor ideologis ini dapat dianalisis lagi menjadi beberapa akidah, menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama akidah ketuhanan. Nah, akidah ketuhanan ini suatu keyakinan yang meyakini adanya Tuhan sebagai zat yang maha segala-galanya yang harus disembah ataupun diyakini keberadaannya. Yang kedua, akidah keterampilan. Nah, akidah keterampilan ini dapat diyakini bahwa bangsa terpilih oleh Tuhan merupakan suatu akidah yang hampir didapati oleh semua agama. Akidah ini termasuk akidah yang sangat berperan penting dalam pembentukan kesadaran emosional suatu agama tersebut. Nah, yang ketiga, akidah pembebasan atau keselamatan. Akidah ini pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari konsep teologi ketuhanan dan teologi keterampilan. Oleh karena itu, konsep ini mempunyai hubungan timbal balik yang sangat erat dengan salah satu dari kedua keyakinan tersebut yang di atas tadi. Ya, seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau yang kurang tepat. Mohon untuk dimaklumi, dan untuk yang belum paham bisa ditanyakan nanti pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.